Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Pergi, berakhir, momen kamu melihat sesuatu dengan jelas, matahari akan terbit lagi. Kita lihat ya. Oke, di dasar deck ada the Moon, Knight of Pentacles, the Fool, berjalan dalam gelap, take a leap of faith, berjalan dengan iman, optimis, percaya bahwa semesta akan menuntun jalan kamu. Ya, mungkin saat ini kamu belum lihat semuanya ya, dengan kombinasi Hermit sama The Moon gini, kayak mungkin seperti berjalan dalam gelap, kamu nggak tahu kemana setelah ini. Tapi ada kekuatan di balik layar, apapun itu definisi yang mau kamu kasih ya, kayak semesta, Tuhan, Allah, atau apapun itu sesuai keyakinan kamu. Ada kekuatan di balik layar yang sedang mengarahkan kamu ke dalam suatu tempat. Dan dengan ini nih, ada Knight of Swords di sini, kayak hati-hati untuk saat ini sebaiknya kamu jangan impulsif, jangan bergerak karena emosi gitu. Karena ini bukan waktu yang tepat. Lebih baik kamu fleksibel dan menenangkan hati dan pikiran, atau tidak mengambil keputusan yang tadi itu dari emosi. Oke, kita bahas lebih lanjut. Temanya adalah gini, pergi. Di center kamu adalah Eight of Cups ya. Ini adalah kartu yang berbicara pergi meninggalkan sesuatu, situasi, hubungan, atau apapun itu ketika kamu nggak menemukan lagi bahagia di tempat itu, keadaan itu udah nggak pas lagi di hati kamu, atau kamu kayak mencari suatu tempat yang beneran atau suatu situasi yang terasa pas gitu di hati kamu ya. Atau bisa juga ini suatu perjalanan karena tadi ada Hermit dan ada The Moon ya. Seperti perjalanan kamu mencari jawaban atas pertanyaan besar kehidupan, di mana kamu nggak menceritakan ini ke semua orang, karena mungkin kamu berusaha menjelaskan pun orang-orang nggak akan mengerti gitu. Lebih baik aku simpan sendiri, um, dan aku berjalan sendiri. Aku percaya jalan aku akan dituntun Tuhan, akan dituntun semesta, apapun itu yang tadi sesuai keyakinan kamu. Karena apa? Kayak aku mendapatkan ini adalah perjalanan sebelum Hermit, karena yang pegang tongkat dalam gelap itu kayak cuman Hermit doang ya. Oke, dan juga nih, pergi juga, tapi Seven of Swords pergi dengan mengendap-endap. Itu tadi, bukan mengendap-endap sih, lebih kepada kamu tidak, sebagian dari kamu tidak menceritakan apa yang kamu alamin, apa yang sedang kamu lakukan, karena itu tadi, belum tentu ada yang mengerti, belum tentu mereka yang kamu ceritakan itu akan suportif, atau ya udahlah lebih baik aku mengambil waktu sendiri dulu gitu. Nih dengan Page of Cups di sini, karena ada sesuatu yang berbicara di hati kamu pertama ya. Page of Cups, sesuatu yang berbicara di hati, karena apa? Page itu adalah messenger, pembawa pesan. Dan ada sesuatu kayak komunikasi dari komunikasi yang sifatnya dari frekuensi atau dimensi lain gitu. Aku bingung menjelaskannya gimana, semoga paham. Kalau nggak paham, suatu saat nanti kamu akan paham ya. Dan kamu menjawab panggilan itu untuk sebagian dari kamu. Kalau ini nggak berbicara tentang panggilan itu, suatu keadaan di mana kamu bisa jadi hubungan, bisa jadi pekerjaan, kayak kamu merasa kayaknya pekerjaan di sini atau perusahaan ini atau hubungan ini kayak udah nggak pas lagi di hati aku, ya udah. Aku melihat ke depan, aku memikirkan nih strategi selanjutnya apa, karena ini strategi. Ini juga berbicara strategi ya, kayak melihat jauh ke depan gitu. Apa yang aku mau lakukan setelah ini dengan hidup aku. Aku mau fokus sama abundant aku, stabilitas aku, membangun bisnis karir aku, membangun aset aku. Karena um, aku tahu gimana rasanya ketika keadaan yang aku pikir berjalan seperti maunya aku ternyata enggak gitu ya. Aku pikir ketika misalnya perusahaan ini nih bisa bisa sama-sama nih berjalan, aku berjalan sama perusahaan ini bergandengan sampai nanti aku pensiun. Ternyata enggak gitu. Jadi lebih baik aku fokus membangun itu di tempat lain, atau hubungan ini nih aku pikir kita bisa menua bersama, ternyata enggak. Oh, kita beda visi misi. Oh, kita punya punya perbedaan yang sangat signifikan dan itu tidak bisa disatukan gitu. Karena apa gini? Walaupun ada dua orang yang mau berusaha untuk hubungan ini ya, Eight of Pentacles dan ada Knight of Cups. Ini kayak bercerita sebuah hubungan yang dimulai di waktu lampau. Tapi aku mendapatkan fact bahwa ada sesuatu yang signifikan kayak nggak bisa ketemu di tengah gitu. Ini kalau berbicara tentang konteks hubungan ya.
bukan kalian gak sayang satu sama lain, tapi ini perbedaan yang sangat signifikan dan seperti beda frekuensi gitu, kayak gak bisa ketemu tengahnya itu gimana. Karena hubungan itu kan seharusnya ya, dua perbedaan itu bisa ketemu di tengah, tapi ini enggak. Kayak kamu, oke, daripada kita saling menyakitin, lebih baik kita jalan masing-masing aja. Atau ini beda visi misi dengan pemberi kerja kamu, beda visi misi sama rekan bisnis kamu, atau kamu mulai berpikir, daripada kerja sama orang, lebih baik gue bangun bisnis sendiri aja, itu juga bisa ya. Dan di waktu yang akan datang. Ini sebuah akhir ya, akhir mungkin ya, walaupun kamu yang memutuskan untuk pergi gitu kan, bukan berarti keadaan juga mudah ya, hanya karena kamu yang membuat keputusan. Enggak semua akhir itu akan ada ada rasanya gitu di hati kita. Tapi yang itu tadi, kamu setelah memutuskan untuk pergi atau mengakhiri situasi ini, kamu kayak melihat ke depan, oke, visi gue ke depan seperti apa dengan hidup gue, karir gue, dengan hubungan romantis gue, kayak gue mau berjalan ke arah suatu tempat di mana gue menemukan definisi bahagia gue sesungguhnya gitu, kayak beneran cups gue tuh nggak akan kosong lagi, kayak di sini ya yang jadi tema reading kamu. Oke, kita bahas lebih lanjut. Capek berantem terus, capek ngomong sama orang yang beda frekuensi. Bisa jadi juga ya, ternyata value kamu misalnya dengan perusahaan tempat kamu kerja itu beda gitu kan, ada ya yang kamu misalnya idealis gitu, kayaknya ini gak bagus deh secara value, secara nilai-nilai, prinsip-prinsip, dia mau jatuh. Tapi lihat di depan sana, matahari menyinari kegelapan. Mungkin tadi aku udah ngomong ya, kayak keadaan yang berakhir ini, ketika kamu berjalan menuju bahagia kamu, atau suatu tempat yang benar-benar pas di hati kamu, kayak semesta menyinari jalan kamu ya. Dan kamu akan kayak bisa gitu adaptif dengan situasi yang baru, atau dengan perjalanan kamu yang baru ini. Lihat, Seven of Wands, Nine of Wands. Yang tadi aku bilang capek kan, berargumen mulu, capek, beda pendapat, beda visi misi, atau capek mengalah terus, bisa jadi skenario-nya banyak gitu, karena ini general, aku nggak mungkin nyebutin satu-satu. Lihat, ada yang pergi ke air yang lebih tenang, atau menemukan bahagia kamu di tempat lain, karena tadi memang pada awalnya situasi ini bikin kamu happy gitu. Tapi seiringnya berjalannya waktu, kamu berubah, orang-orang di sekitar kamu berubah, value kamu juga mungkin berubah ya, prinsip kamu berubah, itu tadi. Kamu menemukan atau kamu menyadari kamu perlu move on gitu. Ada proses memilihnya sih. Yang tadi aku bilang, hanya karena kamu yang mengambil keputusan bukan berarti keadaan ini mudah sih buat kamu. Lihat di sini Nine of Wands, jadi Ten of Wands. Angka 10-nya udah 2 kali itu. Completion, ini keadaan tak terhindarkan sih. Atau memang kamu sudah di titik yakin, oke, gue mau move on dari situasi ini, atau meninggalkan situasi ini. Dan ini suatu hal yang gak terduga sih. Lebih kepada hal gak terduga buat orang-orang di sekitar kamu, kayak akhirnya kamu membuat keputusan ini dan mengagetkan ya buat orang-orang yang terhubung sama kamu. Lihat ke depannya, yang tadi aku bilang matahari bersinar cerah, kamu upgrade secara bisnis, kompetensi, pekerjaan, apapun itu ya. Karena King of Swords pertama energi pemimpin, orang yang analitik, orang yang memikirkan strategi, definisi kecerdasan juga, stoik juga. Dan dengan bekal kamu itu, kamu ada suatu keadaan yang legit buat kamu, atau keadaan berprogres cepat buat kamu ya, dengan Eight of Wands, dengan perpindahan chapter kehidupan kamu, atau mungkin kamu juga berpindah lokasi, bisa juga ya. Tapi yang jelas, dengan kamu menerawang ke depan, membuat visi misi yang baru buat hidup kamu, keadaan akan berprogres cepat, berprogres ke arah yang lebih baik buat kamu. Memikirkan strategi berikutnya, apalagi yang bisa gue lakukan untuk mengupgrade diri gue secara pemikiran, secara kecerdasan, kompetensi, apapun itu ya, mengumpulkan informasi. Bisa juga ada yang melihat, memperhatikan kamu upgrade dengan kehidupan kamu gitu, kayak ada orang-orang yang memperhatikan kamu. Page of Swords berbicara seperti itu ya. Karena Page of Swords itu adalah energi pengintai, memperhatikan dari jauh. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.